hari ini kita akan mengadakan aksi bulanan Asmata dari Ibu Sylvia Istri Pasar Ibu dengan judul menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif di lingkungan SMP Budi Sari. Ya. Sebelum kita akan mulai kegiatan kita hari ini, senjata Ibu Sylvia, baiknya kita berdoa dulu, apabila kita terjadi masing-masing berdoa dulu. Doa selesai. Sebelum kita menjabarkan tentang sebenarnya, pertama-tama kita minta kepala sekolah untuk memberikan kata sambutan dan untuk sekalian memberikan sambutan untuk acara ini. Kami minta kepala sekolah Bapak Satroni dan persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Pada siang hari ini, kemudian ada acara untuk bagaimana pemahaman budaya positif oleh Ibu Sylvia. Itu ada beberapa harapan dari saya sebagai kepala sekolah untuk dapat melaksanakan apa yang dimaksud nanti. Yang pertama, sebagai pengalaman di dalam program kerja, itu yang harus dilakukan sebagai tambahan sebelum ke sana. Ada beberapa hal yang saya sampaikan yang barangkali perlu dicatat apa saja, bahwa guru P3K ini mau dicalonkan menjadi kepala sekolah, maka ada beberapa hal yang diperlukan oleh kepala sekolah ini. Yang pertama, program ke depan. Program ke depan itu melihat apa yang akan disampaikan oleh guru dan guru tersebut mampu melakukan apa yang dimaksud oleh kepala sekolah. Itu yang pertama yang paling penting. Yang kedua, sebagai seorang kepala sekolah harus manajemen bagaimana status siswa supaya nanti siswa itu bisa bekerja sama dengan kepala sekolah dalam lingkungan sekolah. Jadi untuk itu perlulah program kerja. Jadi program kerja itu yang pertama dilihat dari bulan, karena tahun kerja sekolah kita yang sekarang itu mulai bulan Juli, maka perjalanan yang harus direncanakan oleh kepala sekolah ini adalah kapan mulai PMB, penerimaan siswa baru. Maka kepala sekolah sebelum sampai ke bulan sudah jauh-jauh hari berencanakan dari mana sumber siswa. Dalam sumber siswa itu kita melihat kehidupan sesuai dengan sekolah kita, di mana mereka dapat menyelesaikan keseluruhan administrasi. Jadi di dalam administrasi itu yang perlu dipikirkan oleh kepala sekolah pada bulan Maret. Pada bulan Maret, seorang kepala sekolah setiap tahunnya harus memikirkan uang sekolah atau uang pembangunan atau uang pendidikan itu untuk apa. Maka perlulah di sana menentukan
supaya jangan nanti seolah-olah meminta banyak hal dari orang tua sekaligus. Maka perhitungannya mulai dari untuk gaji guru berapa, untuk keperluan sekolah berapa. Nah, ini seorang kepala sekolah harus jadi menghitungnya supaya nanti di dalam penentuan bagaimana administrasi sekolah itu bisa berjalan dengan benar. Jadi bulan April semua harus clear, baru memanggil rapat dewan guru. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah. Jadi kalau sudah jelas menjadi calon kepala sekolah, kita harus benar-benar jeli di dalam membuat aturan. Kemudian di dalam program-program sekolah supaya tercatat semua, tercatat di dalam perencanaan kepala sekolah, tidak harus sama dengan sekolah lain, sesuai dengan keinginan sekolah, karena kepala sekolah itu adalah seorang manajemen dan manajer. Maka kalau ini terjadi, barulah disampaikan kepada masyarakat umum. Kemudian yang paling diperlukan, kepala sekolah harus mampu menjadi humas sebelum menyuruh guru yang lain menjadi humas. Humas yang dimaksudkan itu adalah harus pergi mengunjungi sekolah-sekolah yang paling dekat, untuk mendapatkan perbandingan anjang sana. Jadi anjang sana ini sangat diperlukan. Yang pertama melihat perbandingan apa yang dilakukan oleh sekolah tersebut, baru nanti menjadi masukan kepada kita untuk menyusun program sekolah. Inilah barangkali yang paling perlu dilakukan oleh kepala sekolah setiap awal tahun sebelum menyampaikan kepada guru. Nah, ini jadi bagaimana budaya positif ini bisa barangkali disampaikan oleh kepala sekolah kepada seluruh warga sekolah. Jadi kalau sudah disampaikan, maka terusnya. Yang paling perlunya supaya benar-benar ada catatan dari kepala sekolah selain yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah. Nah, ini jadi kalau semuanya diberikan keluar apa yang dimaksud oleh kepala sekolah, maka nanti akan dicontoh oleh orang lain. Nah, inilah rahasia dari kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah harus kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mendapatkan siswa. Bagaimana nomornya? Contoh, kalau kita kekurangan siswa, maka setiap semester kita berencana kepada sekolah tetangga siapa siswa yang harus dikeluarkan supaya itu bisa ditangkap. Pertama, kalau sekolah swasta sering berangkat ke sana ke sekolah negeri. Nah, ini sistem-sistem. Jadi nanti yang selanjutnya barangkali banyak lagi yang bisa dibuat. Jadi di awal sekali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan program-program yang dibuat ini bisa
tidak boleh merupakan kata kerja. Sedangkan misi itu adalah berawal dari kata kerja, supaya nanti jangan salah bisa dikembangkan kemana-mana. Perbedaan visi dengan misi, jangan sampai divisi itu mengandung kata kerja, tetapi kata kerja yang harus dicapai. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa semua sukses ke depan. Kemudian terima kasih. Baik, terima kasih buat kepala sekolah yang telah memberikan arahan yang cukup buat kita sendiri, buat memang buat Cynthia, tapi juga buat kita semua di sini. Terima kasih Pak, berada nanti bisa berguna. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjabat dari Bu Cynthia mengenai penyebaran pemahaman dan beberapa pengalaman budaya positif di lingkungan Yayasan SMP di sana. Kepada Bu Cynthia kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, berkenan hadir di tempat ini untuk melihat saya dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita yaitu SMP Swasta Bukit Sani. Ini adalah salah satu syarat tugas saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya ingin bertanya sedikit sebelum saya masuk ke konsep inti budaya positif. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira di antara kita Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata budaya positif, apa sih yang terbesit atau apa sih yang terlintas atau apa yang terbayang di dalam pikiran kita? Apa itu budaya positif? Adakah di antara Bapak Ibu yang dapat memberikan pendapatnya tentang budaya positif ini? Saya Bu, Ya, silakan Bu. ya, menurut saya budaya positif itu adalah membiasakan atau mensosialisasikan hal-hal yang baik kepada siswa agar mereka mempunyai karakter yang kuat. Baik, terima kasih Bu. Nah, kita beri tepuk tangan dulu Ibu. Ya, jadi benar ya, budaya positif itu adalah pembiasaan baik di lingkungan sekolah kita. Ya, saya juga baru pertama sekali mendengar istilah budaya positif ini dan lebih didalami lagi sebenarnya di pendidikan guru penggerak. Nah, adapun konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada masa pendidik 4. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, nah di sini ada pemaparan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, barangkali di antara kita Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar istilah pendidikan yang berpusat pada guru dan pendidikan yang berpusat pada siswa. Nah, saya ingin bertanya sama Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kira-kira kita sebagai guru selama ini, kita sudah melakukan posisi yang mana? Pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada guru atau berpusat pada guru? Ada yang mau menjawab Ibu? Bu Roma mungkin? Kalau saya ini berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa ya. Baik. Nah, bagaimana dengan Ibu? Ibu Kamu Bolon? Saya Bu, kalau saya selama ini masih pembelajaran berpusat kepada guru. Saya masih menggunakan cara konvensional ya. Seperti saya dulu masih di SD. Baik. Nah, jadi
Ya Bu. Nah, jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, ya secara langsung maupun tidak langsung kita menerapkan dua metode pembelajaran ini, berpihak kepada guru dan berpihak kepada murid, ya, atau teacher center dan student center. Nah, lalu di sini dijelaskan ada pembelajaran yang paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana diharapkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan selama ini kita seperti yang disampaikan Ibu Kapur Bolon, beliau mengatakan bahwa sistem belajarnya teacher center berpusat kepada guru. Maka di akhirnya Ibu Kapur Bolon menerapkan sistem pembelajaran satu arah, ya. Nah ini sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena kita jadi tidak tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Itu dia. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya Bapak Ibu, selama ini kita sebagai pribadi yang dewasa, ya, pribadi yang dewasa, kita menganggap bahwa dengan kita menyuruh anak, contoh, ketika dia berangkat ke sekolah, kita suruh dia keliling lapangan. Nah, secara otomatis kita sebagai guru mengontrol siswa, ya. Nah ini sebenarnya tidak baik, ya. Kita bisa mengatur siswa tersebut, tetapi kita tidak punya hak untuk mengontrolnya, ya Bapak Ibu. Kita seharusnya membimbing. Nah itu dia. Lalu kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga salah, mitos, ya, tidak benar. Kenapa? Karena penguatan positif seperti membujuk, merayu, untuk sementara memang itu sangat efektif. Tetapi lama-kelamaan murid akan kembali ke sifat yang seperti biasa. Nah, lalu yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga miskonsepsi, ya. Karena apa? Sebenarnya kritik atau membuat rasa bersalah itu malah membuat anak takut, bukan malah menguatkan karakternya, malah melemahkan karakternya. Baik Bu, next. Nah kemudian ini ya, ada disiplin positif, sama seperti tadi di awal budaya positif. Nah ini kemudian ada disiplin positif. Ya, saya mau bertanya lagi Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mungkin Bu Ayu, apa itu disiplin? Ya, jadi disiplin itu secara umum biasanya digambarkan sebagai aturan, hukuman, sanksi, konsekuensi. Ya, namun ternyata setelah kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin itu artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu kepada disiplin diri, yang dimana nantinya ketika seseorang siswa mempunyai disiplin diri, maka dia
Ya, di sini sudah saya berikan contoh nilai kebajikan atau institusi yang seringkali kita dengar di sekolah kita ini ya Bapak Ibu, yaitu nilai dari profil pajak Pancasila. Ya, ada 6 sudah kita tahu bersama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan contoh lain yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu mempelajari kebutuhan dasar manusia ini? Supaya kita mengetahui kebutuhan dari peserta didik kita. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Ya, dan semua usaha yang kita lakukan sebagai usaha adalah memenuhi kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik tidak hanya sekedar untuk ngasih materi aja ke murid, ngasih ilmu, tapi kita juga secara langsung diminta untuk tahu kebutuhan dasar manusia. Ya, nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, Bapak Ibu, survive ya. Nah, contohnya ketika anak kita di kelas ngantuk, ya dia ngantuk kan biasa tuh ya anak ngantuk. Nah, ketika dia ngantuk kita jangan langsung marah, kok ngantuk di kelas? Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itu tidak benar, tidak dibenarkan. Seharusnya kita menanyakan, kamu kenapa ngantuk? Begadang, atau bisa jadi dia sedang sakit, atau bisa jadi rumahnya kebanjiran sehingga dia tidak tidur satu malam. Banyak alasan dan faktor. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, maupun menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini contohnya bisa kita lihat contoh di kelas. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, biasanya kita akan mengelompokkan siswa, ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, pasti kita akan menemukan satu siswa yang diam. Biasa kerja kelompok itu diam, tidak aktif, tidak mau tahu. Nah, kenapa sih ada bisa seperti itu? Tentu bisa jadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan, kalau dia diterima, maka kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, penguasaan ini biasanya kita melihat siswa di kelas kita. Kalau dia suka ke depan atau dia ingin didengarkan, maka dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya yang ketiga, yaitu penguasa. Dia ingin menjadi seorang pemimpin di kelas. Baik, lalu yang keempat ada kebebasan. Kebebasan ini berkaitan dengan kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan ini sama juga. Contoh nyatanya ketika di kelas Bapak Ibu, mungkin kita selama ini kalau mengajar kita cuma ngasih materi aja, menjelaskan pakai fokus. Namun sebenarnya tanpa kita sadari, gaya belajar kita ini
tepuk semangatnya. Saya belajar juga dari kegiatan lokal lain. Ya, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Dan ya, seperti ini ya. Tepuk semangat. Dan tanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan tanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa ya Bapak Ibu? Ayo kita mulai ya. Tepuk semangat. Dan tanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan tanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semua. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjut Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini ada 3 kriteria yang berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk hukuman, biasanya hukuman ini bersifat tiba-tiba. Contoh, ada anak kita terlambat ke sekolah, lalu kita suruh dia makan 5 kali. Maka ini termasuk hukuman. Kok nggak ke konsekuensi Bu? Kenapa? Karena hukuman itu bersifat temporer. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Artinya, untuk hukuman yang akan diterimanya dia tidak dilibatkan. Ketika pembuatan hukuman itu dia tidak dilibatkan. Itu terjadi secara spontan. Nah, kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau psikis ini biasanya dia hukumannya verbal Bapak Ibu. Biasanya kita melontarkan kalimat-kalimat yang negatif. Itu termasuk dalam hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Nah, perbedaannya dengan hukuman, kalau konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati sesuai aturan, ya. Tetapi ya sama juga, murid tidak dibuat nyaman salah satu hukuman. Nah, kemudian biasanya sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, yang terakhir itu ada restitusi. Saya juga baru dengar ini Bapak Ibu, restitusi. Selama ini saya nggak tahu restitusi itu apa. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak, saya mendapatkan satu ilmu lagi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak hanya menghukum, tetapi kita menanyakan dulu, mengapa kamu membuat seperti itu, alasannya apa, gitu kira-kira. Nah, biasanya di sini akan tercipta proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari perbuatannya sendiri. Jadi solusi itu Bapak Ibu bukan dari kita lagi, melainkan dari si anak. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Next Bu. Nah, kita sampai kepada topik yang hangat-hangat ya, 5 posisi kontrol dulu. Bapak Ibu, coba diperhatikan. Yang pertama, posisi pendukung. Kedua, tenang. Lalu ada pemantau, pembawa masa bersalah, dan manajer. Nah, ini dia satu contoh Bapak Ibu ya, bisa kita perhatikan. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum. Kalau dari ciri-ciri penghukum ini Bapak Ibu, coba ya kita sambil refleksi diri dulu. Ciri-cirinya biasanya mata otot. Sudah, lalu
baru kita seperti itu. Ya, jadi sangat tidak disarankan. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, ini kebalikan dari si pembuku. Biasanya pembuat merasa bersalah ini dia biasanya ciri-cirinya itu suaranya lembut, lebih memelas, nada suaranya lebih diturunkan lagi, Bapak Ibu. Nah, ada kalimat, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu, kamu selalu aja kecewakan ibu. Biasanya kita pernah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, secara langsung kita sudah menjadi pembuat merasa bersalah. Efeknya apa Bu? Efeknya tetap ada. Siswa tetap akan merasa bersalah jadinya. Dia merasa bersalah dalam mengecewakan gurunya, atau dia merasa bersalah dia mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Next Bu. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Ya. Nah, sebagai teman ini biasanya ini adalah ciri-ciri guru yang disukai anak. Karena apa? Karena guru ini dia sifatnya lebih friendly lah, murid-murid ya. Ada pendekatan persuasif, bersikap dia lebih ramah, dianggapnya seperti temannya. Contohnya, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu, ya kalinya aja ya. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan lakukan kesalahan itu ya. Nah, biasanya kita akan lebih membujuk lah gitu, persuasif ya. Nah, kemudian apa efeknya? Ada efeknya. Siswa, ketika kita tidak memperhatikan siswa ini, dia akan merasa kita bukan lagi guru yang disukainya, akan timbul rasa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya kita sebagai guru ini sama seperti guru piket ya, atau guru BP yang suka menulis dosa-dosa dari murid ya, dosa-dosa kita sebagai guru. Nah, biasanya pemantau dia akan punya catatan penilaian diri kita seperti apa, terlambat, terlambat, atau buat kesalahan tidak bisa PR seperti itu. Nah, ada satu kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya, atau setelah upacara kamu beri atribut kooperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh. Next Bu. Nah, ini dia salah satu posisi yang paling tertinggi dari kelima posisi tadi, yaitu manajer, Bapak Ibu. Ya, manajer. Jadi kita sebagai guru pada posisi ini tidak lagi menghukum, tidak lagi menjadi teman, tidak lagi membuat dia merasa bersalah, ataupun tidak lagi menimbulkan rasa dendam pada siswa itu ya. Melainkan kita itu melakukan proses pendekatan dan kolaborasi dengan siswa. Apabila ada siswa yang bermasalah di sekolah atau di kelas, kita melakukan pendekatan kolaborasi. Kita bertanya, kamu mengapa melakukan ini? Apabila kamu melakukan ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kamu ingat nggak yang kelas kita seperti apa? Itu misalnya. Kita jadi mengajar itu untuk flashback terhadap kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita minta sikap kemandiriannya untuk bertanggung jawab dan bernalar kritis untuk memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dibuatnya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu. Ini ada beberapa potongan percakapan ya
Pembuat merasa bersalah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Oke, next. Terima kasih Bu Ayu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kita sebagai posisi apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita sebagai apa Bapak Ibu? Untuk nomor 2, menurut saya Bu, posisi guru sebagai penghukum. Penghukum kira-kira tepat ya? Penghukum ya? Karena biasanya penghukum ini dia merasa dia itu paling benar, ya kan? Murid selalu salah. Ya benar. Terima kasih penghukum. Next, yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini jawaban untuk posisi guru sebagai apa? Perempuanku? Manajer. Baik. Terima kasih Bu Cindy. Sebagai manajer, benar ya Bu? Jadi pada kalian ketiga itu sudah jelas ya. Apa rencanamu? Bagaimana di dalam selanjutnya? Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Kayaknya udah pintar-pintar semua ini ya menjawabnya. Oke, yang keempat. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini apa? Posisi sebagai apa ini? Tadi posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian penghukum. Kemudian manajer. Berarti ada dua lagi ya. Apa dua lagi? Teman dan juga pemantau. Kira-kira ini sebagai apa? Teman atau pemantau? Pemantau. Apa Bu? Pemantau ini ya. Baik, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi di sini posisi guru sebagai pemantau. Baik, yang terakhir. Ayo, lakukanlah dari Bapak atau Ibu ya. Sebagai apa Bu? Sebagai teman. Baik. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ternyata dari apa yang saya sampaikan bisa melekat pada Bapak Ibu ya. Tidak sia-sia, oke? Nah, kemudian kita masuk kepada keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas biasanya kita dengar peraturan kelas atau enggak tata tertib, ya kan? Nah, ini keyakinan kelas yang gimana lagi keyakinan kelas? Ya kan Bapak Ibu? Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya lebih abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan juga konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, menyeluruh. Ketiga, pernyataan kelas itu biasanya dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Nah, yang keempat, keyakinan kelas itu seharusnya tidak terlalu banyak sehingga dia mudah untuk diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Nah, yang terakhir, semua warga kelas, baik itu guru maupun siswa, hendaknya terlibat ataupun berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat Bapak Ibu. Ya, nah kemudian yang terakhir ataupun puncak daripada konsep inti positif adalah segitiga restitusi ya. Bukan tepung segitiga biru ya Bapak Ibu ya, tapi segitiga restitusi ya. Mana tahu di ruangan ini ada yang udah mikirin masalah apa atau suatu nanti ya, bakwan atau tahu misalnya ya. Nah, jadi segitiga restitusi, saya juga baru dengar ini ya, segitiga restitusi. Ternyata kalau siswa kita bermasalah Bapak Ibu, hendaknya kita melakukan segitiga restitusi. Makanya nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya ini dia segitiga restitusi. Ya, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah
identitas. Ya, mencatatkan identitas itu dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan sebagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu nggak langsung memvonis anak murid kita, langsung kita hukum. Misalnya dia tidak membawa buku catatannya, lalu kita vonis dia. Ya udah, hukumanmu tulis di buku lain, saya tidak akan lupa membawa buku catatan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Hendaknya kita tanyakan dulu. Seperti contoh aliran sapi, berbuat salah itu wajar, benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Keempat, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini mau mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang terakhir kita juga bisa bilang kamu berhak merasa begitu. Next. Nah, kemudian setelah kita menanyakan identitas, ya, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setelah dia mencurahkan kesalahan dari siswa tersebut, maka kita validasi. Ya, validasi ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini berhubungan dengan lima kebutuhan dasar manusia tadi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Bisa jadi karena kebutuhannya sebagai pada bagian kasih sayang dan merasa diterima agak terpenuhi, ataupun kebutuhan dari penguasaannya tidak terpenuhi. Macam-macam ya Bapak Ibu ya masalahnya ya. Nah, bisa kita sampaikan dengan kalimat, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan ini, gitu. Kita seperti kayak korek dulu, alasannya apa gitu. Ataupun padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk daripada ini. Atau juga kita bisa bilang, kamu patut melakukan karena tetap dapat melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang terakhir, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Next. Nah, puncak yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu, kita validasi tindakannya karena kebutuhan apa gitu ya, kita masuk ke menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan intrinsik Bapak Ibu ya. Bisa kita sampaikan dengan apa keyakinan kelas kita, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita, atau nilai-nilai apa yang kita kesepakati bersama. Nah, bisa seperti itu ya. Atau bisa juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Biasa kita menanyakan ini ketika membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita ya. Ataupun yang terakhir, kamu emangnya ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Next. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada kegiatan penduduk Bapak Ibu ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, di depan sudah ada, saya sediakan kertas ya, yaitu ada dua bagian, posisi saya selama menjadi guru. Lalu harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya punya stiker. Coba Bapak Ibu tuliskan posisi Bapak Ibu selama menjadi guru itu sebenarnya guru apa? Guru sebagai teman atau guru pembuku
Ya Bapak Ibu silakan di-share. Ya, untuk stiker yang berwarna hijau itu adalah untuk bagian sini ya Bapak Ibu. Posisi saya selama menjadi guru. Bisa Bapak Ibu tuliskan. Tadi ada di posisi guru. Kemudian untuk stiker yang berwarna kuning yaitu harapan Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti kegiatan ini. Boleh Bapak Ibu tuliskannya. Ataupun gambaran. Boleh, silakan Bapak Ibu. Boleh, boleh sekali Bu. Karena biasanya kita sebagai guru itu nggak hanya menonton di satu posisi aja Bapak Ibu ya. Bisa jadi dalam satu kasus kita sebagai dua posisi. Kenapa Bu? Ini ada apa Bu? Bukan berarti ya Bapak Ibu anak-anak yang belajar manajer, aku bikin lagi manajer. Aku kan guru terbaik di sekolah ini. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Yang sejujurnya lah, selama Ibu menjadi guru, ya masih jadi guru ya kan Bu? Atau sudah ada yang menjadi apa? Pengusaha. Bapak Ibu karena stikernya agak kecil, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu pilih pakai dua kertas, nggak apa-apa masalah ya. Tadi posisi kontrol guru itu ada 5. Apa aja Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, manajer dan teman. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kalau saya jujur aja ya Bu ya, kalau saya sih kelima-limanya pernah saya lakukan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga seperti itu ya. Pernah menjadi penghukum, pernah menjadi teman, pembuat merasa bersalah ataupun manajer. Hanya saja kita kadang nggak menyadari itu, ya kan? Nah, mungkin kita pernah menjadi manajer, tapi saya merasa kayaknya ketiga tahapan itu ada satu yang saya kerjakan. Bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Ibu Sisi sudah siap? Sudah Bu? Baik. Kalau untuk posisi saya selama menjadi guru itu warna hijau ya Ibu. Warna hijau, Ibu letakkan di situ. Kemudian yang kuning Ibu letakkan di sebelah sana. Silakan Bu.
Ibu ya. Ada sebagai guru ya, ada sebagai teman, tergantung situasi dan kondisi. Baik Bapak Ibu, nah coba saya lihat dulu ya. Nah saya melihat dari kolom posisi saya selama menjadi guru, ya beragam macamnya ya. Ada yang pernah menjadi pemantau, pernah menjadi manajer maupun penghubung. Ada juga posisi saya selama ini menjadi guru yang penghubung. Ada juga jawaban saya ingin memposisikan diri sebagai teman, ataupun saya berada di posisi guru yang sebagai penghubung, teman bukan merasa bersalah ya. Dari semua yang saya lihat ada hanya 2 orang yang pernah berperan sebagai manajer selama ini ya. Sudah sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian harapannya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Berarti ini lebih guru yang agak kurang sabar ini ya jawabannya ya. Nah kemudian harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini lebih mampu menuntun siswa menjadi murid disiplin dan sebagainya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih untuk semua jawaban dari Bapak Ibu. Nah ini saya ingin masuk ke sisi tanya jawab. Kira-kira Bapak Ibu dari semua penyampaian materi yang sudah saya sampaikan, adakah ada yang kita yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, kritik atau masukan? Itu sangat berguna sekali bagi saya ya Bu, sebagai refleksi diri saya juga. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu atau Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan pendapat Pak? Setelah saya mendengar pemaparan tadi, sudah cukup bagus menyampaikannya, sudah berapi-api. Permasalahannya hanya satu, bahwa seluruh slide itu kita harus mengukur waktu mana yang paling diperlukan, mana yang sudah mendukung. Jadi untuk itu berapa waktu yang kita butuhkan untuk menjelaskan satu sesi ini, maka kita susunlah menit-menit dari keseluruhan. Jadi ini tinggal permasalahan teknis bagaimana membuat, karena tidak perlu ada orang lain untuk membuat next lagi, tetapi kita sudah mengatur pembicaraan kita. Karena saya dari dulu selagi masih punya laptop itu seringkali membuat mengajar seperti itu kepada anak-anak, membuat anak-anak itu lebih terfokus. Maka waktu mana yang paling diperlukan itu, nah tinggal mengatur itu saja. Jadi supaya nanti jangan ada seorang lama lagi. Ini kan karena kebetulan bukan untuk pelajaran. Nah kalau di dalam pelajaran nanti semua berapa menit yang kita butuhkan untuk menjelaskan itu, berapa sebagai pertanyaan, berapa semuanya. Kemudian yang posisi saya selama menjadi guru, harapan saya setelah
dari dulu karena mengajar itu setelah saya tamat dari S1 masuk ke keguruan, dan di sana sangat-sangat banyak ilmu yang didapat. Jadi itu saya selalu mulai dari mengajar pertama selalu ingarso sumbulono ingmadia mengrasa kekuri andaya. Apapun ceritanya, kita akan menjadi guru idaman. Saya selalu waktu mengajar di Al-Azhar dulu dinilai oleh kepala sekolah dan guru, diberikan kepada anak siapa pun Bapak Ibu. Maka setiap tahun selama 8 tahun saya belajar selalu dapat menjadi guru Bapak Ibu. Apa rahasianya adalah seperti tadi, tuturi hadiahnya dalam sekolah. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu, kalau menyampaikan kepada anak-anak pelajaran, kita harus melaksanakannya terlebih dahulu, ya, supaya yang kita harapkan dari setelah mengikuti kegiatan dan pembelajaran itu ada di ingatnya yang akan dilupakan. Jadi prinsipnya saya mengikuti kegiatan ini supaya ada yang saya lupakan. Itulah prinsip dari si anak. Jadi kalau seandainya saya tahu saya lupa, sudah nggak ada apa-apa. Saya ingat pembelajaran ini supaya ada yang saya lupakan. Jadi itu dalam pembelajaran. Itulah harapan saya selama mudah-mudahan saya sesungguhnya mengajar di kelas lain daripada seluruh guru yang ada. Kenapa? Karena murid yang paling nakal, yang paling bandel, itulah yang saya dekati. Terakhirnya seluruh siswa mengikut kepada situ. Jadi kita jangan pilih-pilih kasih. Karena kalau saya tanya apalagi si siswa itu, kalau kita katakan bodoh, maka siswa tidak akan pernah bodoh. Jadi supaya siswa itu semuanya nanti bisa senang mempelajari kita. Ingat, maka siswa yang paling bandel yang alumni selama saya kepala sekolah, itulah setelah selesai dia tamat belajar selalu datang memberikan sesuatu kepada kita. Jadi yang saya paling berkesan, salah satu siswanya, ada siswa yang selalu marah bandel. Setelah dia itu tamat mau mengambil ijazah, datang dia ke sekolah. Soal, kau kenapa? Ini Pak, kipas-kipas. Bukan kau sekali ya. Karena saya salah, saya sampaikan yang mencari itu semuanya. Rupanya itu Bapak seperti itu. Inilah penghasilan saya mulai dari jam 7 pagi sampai siang ini untuk angkot. Nah, serahkanlah sama Bapak. Jadi siswa yang pintarnya alhamdulillah belum ada ketika yang datang kepada saya memberikan tulisan siswa. Jadi supaya nanti malam kepada Bapak dan Ibu semuanya itu yang saya lakukan. Jadi supaya kita semua yang menjadi guru ini bisa senang. Jadi rasa-rasa saya setelah mendekati bulan pensiun ini selalu ditanya orang, Bapak sudah usia berapa? Kenapa? Tengok masih apa kali? Nah, itulah rasa doa anak-anak kepada saya. Selalu harus sembuh. Bapak Ibu, jangan ada yang stres bagaimana anaknya. Makanya kalau di sini sama si Santi itu, kalau sudah ditengoknya saya datang, selalu disebutnya lupa. Nah, jadi begitu juga yang nakal-nakal yang ada di sini. Nah, jadi itulah sebagai
sini semua bisa berhasil menjadi guru penggerak yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas masukan atau sarannya ya. Ya mungkin ini sebagai perbaikan untuk diri saya ke depannya ketika melakukan suatu kegiatan diseminasi untuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bagian penutup. Maka saya bacakan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya, atau dalam arti posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong ataupun manajer ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kemudian untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih buat Ibu narasumber yang telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah berbintang ini. Jadi demikianlah acara aksi Natal yang telah dilakukan Bu Cynthia. Ya, kepada Bapak Ibu yang telah hadir kami juga ucapkan terima kasih. Bila kita selalu sehat. Terima kasih.